akan membahas tentang KD2, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama, serta pertahanan dan keamanan. Nah, tentu kalian tahu dong lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi bukan yang dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang ada itu nanti bikin lapar ya. Oke. Lagu dari Sabang sampai Merauke yang sebenarnya lagu wajib nasional. Oke, kita dengerin dulu lagu ini. Yang akan kita bahas pertama adalah wilayah negara Indonesia. Tadi sudah mendengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi dipotong Timur ya, sekarang menjadi Timor Leste. Oke, wilayah negara Indonesia secara astronomis letaknya ada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur yang dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di mana? Di Pulau Kalimantan. Kemudian secara geografis Indonesia terletak di antara posisi silang dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Untuk letak geologisnya, Indonesia ada di daerah dangkalan Sunda, dangkalan Sahur, sehingga memiliki banyak gunung api yang aktif. Sedangkan iklim yang dimiliki Indonesia adalah iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, flora dan fauna yang sangat beraneka ragam. Untuk perbedaan waktunya ada 3, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, bagaimana dengan batas wilayah laut? Batas wilayah laut di Indonesia ada 3 batas wilayah laut dengan zona teritorial, yaitu garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sedangkan zona landas kontinen itu diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. Dan yang terakhir, zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Untuk batas wilayah darat, batas wilayah sebelah utara yaitu Malaysia berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan sebelah barat Samudra Hindia dan Laut Andaman. Untuk sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan untuk wilayah sebelah selatan yaitu Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Kemudian yang kita bahas kedua yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Apa sih perbedaan warga negara dan penduduk? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu rakyat dalam suatu negara. Rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan memiliki serta mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Perbedaannya dengan penduduk. Penduduk itu merupakan orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Sifatnya menetap dalam jangka waktu yang lama. Penduduk memiliki status
status kewarganegaraan, bisa disebut warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta memiliki pekerjaan, itu disebut dengan penduduk. Sedangkan yang bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara. Contohnya adalah turis. Kalau turis itu penduduk tapi bukan warga negara. Kalau warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu disebut warga negara karena memiliki status kewarganegaraan dan memiliki pekerjaan. Nah, di situ ada warga negara, baik warga negara asli maupun warga negara yang keturunan. Ini bisa diperoleh melalui proses naturalisasi. Yang kalian tahu, naturalisasi biasanya dari pemain bola. Ada Ivan Bahdim, kemudian ada Christian Gonzalez. Itu adalah pemain sepak bola dengan proses naturalisasi dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan yang bukan warga negara asing, bukan warga negara Indonesia atau orang asing adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara, namun tunduk pada pemerintahan. Siapa mereka? Duta besar, kemudian kontraktor asing, pekerja asing yang berkarya di Indonesia. Ada beberapa asas kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan yang digunakan adalah stelsel aktif dan pasif. Stelsel aktif yaitu melakukan tindakan hukum secara aktif, sedangkan stelsel pasif tanpa melakukan tindakan hukum, tahu-tahu tinggal aja di Indonesia, akhirnya dideportasi. Nah, itu adalah stelsel pasif. Nah, seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki dua hak, hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan. Nah, ini dalam stelsel aktif. Karena bapaknya orang Amerika, ibunya orang Indonesia, mau ikut warga negara bapaknya. Nah, itu hak opsi. Sedangkan hak repudiasi adalah untuk menolak suatu kewarganegaraan. Mau tinggal di Indonesia, tapi tidak mau menjadi warga negara Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk penentuan kewarganegaraan ada ius soli dan ius sanguinis. Ius soli yaitu berdasarkan pada garis keturunan orang tuanya. Contohnya, bapaknya orang Belanda, ibunya orang Inggris, maka secara otomatis dia akan mengikuti garis darah ayah, yaitu orang Belanda. Sedangkan ius sanguinis adalah berdasarkan pada dilahirkan di mana seseorang itu. Orang Amerika tinggal di Indonesia. Jika mengikuti ius sanguinis, maka dia sebagai warga negara Indonesia. Kemudian berikutnya ada penduduk dan warga negara. Ini sesuai dengan pasal 26 tentang warga negara dan penduduk. Yang berikutnya ada penduduk di Indonesia yang berdasarkan pada indise Stad-Regeling pada tahun 1927 yang terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa dari bangsa mana saja, Belanda, Jepang, dan orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, contohnya Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika serta keturunannya. Untuk golongan timur asing, yaitu terdiri dari golongan Cina atau Tionghoa, golongan timur asing yang bukan Cina, contohnya Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lainnya. Sedangkan golongan bumi putra yaitu Indonesia yang meliputi orang Indonesia asli dan orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, kemudian masuk dan menyesuaikan kehidupannya dengan orang Indonesia asli. Kemudian peraturan perundang-undangan tentang warga negara Indonesia yang berlaku. Silahkan bisa dilihat, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 58, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 69, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 58, dan seterusnya. Nah, bagaimana
bagaimana dengan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia? Kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat penting karena statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Sementara perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baik di bidang Polexosbud dan Hamka, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada beberapa hak dasar sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai warga negara ada di pasal 26. Kemudian persamaan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 dan seterusnya sampai dengan pasal 36. Kemudian hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi. Sekarang untuk berpartisipasi dalam demokrasi itu sangat banyak. Kalian jika sudah mencapai umur 17 tahun bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Ada hak bidang politik, hak pendidikan, hak bidang ekonomi, hak sosial, dan seterusnya. Nah, hak bidang pendidikan seperti kalian sekarang bebas memilih pendidikan mana yang akan kalian tempuh. Sebagai contoh, saat kalian lulus SMP, mau masuk ke mana sih? SMA atau SMK. Nah, itu masuk dalam hak dalam bidang pendidikan. Kemudian, tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila sesuai sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang berdasarkan pada permusyawaratan. Bagaimana dengan kewarganegaraan menurut undang-undang? Ada di nomor 62 tahun 58, yaitu mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang berdasarkan asas ius soli, yaitu kelahiran, adopsi yang melalui pengadilan negeri, anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia, pewarganegaraan atau naturalisasi, kemudian orang asing yang kawin dengan seorang laki-laki di Indonesia, anak-anak yang belum berumur 18 tahun, dan anak orang asing yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibu. Nah, berikutnya bagaimana syarat dalam memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Syaratnya yang pertama, berusia 18 tahun. Kemudian pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi contohnya kalian di Indonesia dari umur 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, itu boleh mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Atau dari umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun, tapi 2 tahun di Indonesia, kemudian 1 tahun di Amerika, 3 tahun kembali lagi di Indonesia. Itu boleh mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mau mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak dalam kasus pidana, dan jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi warga negara ganda. Kemudian bagaimana jika kehilangan kewarganegaraan? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Memperoleh warga negara lain atas kemauan sendiri. Contohnya saat kalian melihat artis ada Anggun C. Sasmi. Nah, itu dulu warga negara Indonesia, sekarang menjadi warga negara Prancis. Ya, itu atas kemauan sendiri. Kemudian tidak mau melepaskan kewarganegaraan lain, jadi memiliki 2 kewarganegaraan, warga negara Belanda dan Indonesia. Itu berarti harus kehilangan warga negara Indonesia. Masuk dalam dinas tentara asing, kemudian secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, turut serta dalam pemilihan dan ketatanegaraan negara asing, dan bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas, tapi memang betul-betul tinggal di luar negeri. Ada beberapa asas warga negara sesuai dengan asas sanguinis, yaitu keturunan dan ius soli berdasarkan tempat kelahiran,
satu kewarganegaraan, warga negara Indonesia saja. Bipatrid yaitu memiliki 2 kewarganegaraan. Karena bapaknya orang Inggris, ibunya orang Indonesia, dia punya 2 warga negara, yaitu warga negara Inggris dan warga negara Indonesia. Contohnya itu bipatrid. Sedangkan multipatrid memiliki lebih dari 2 warga negara. Ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Amerika, tinggal di Australia, memiliki warga negara Indonesia, Amerika, dan Australia. Itu disebut dengan multipatrid. Yang berikutnya, bagaimana persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada persamaan hidup yang merupakan sikap yang lebih mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa diskriminasi, yaitu semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang merupakan perekat yang melekat dan tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Kalian hidup berdampingan dengan teman, saudara yang berbeda suku dan bangsa. Bapaknya orang Betawi, ibunya orang Sunda, memiliki anggota keluarga orang Jawa, orang Batak, dan sebagainya. Kita harus bisa hidup secara bersama-sama dan saling menghormati perbedaan. Lalu bagaimana dengan pendekatan kultural atau jaminan persamaan hidup? Nilai kultural atau budaya yang perlu dilestarikan untuk bisa hidup bersama, yaitu nilai religius atau nilai agama, saling menghargai perbedaan, memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, kemudian nilai gotong royong dan kebersamaan, ramah tamah, rela berkorban, dan cinta tanah air sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Bagaimana menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku tertentu? Yang pertama ada regulasi, implementasi, sosialisasi, masyarakat yang taat asas, kemudian aparatur negara yang bersih, keteladanan, dan aparat penegak hukum yang antisipasi terhadap potensi konflik yang mengarah pada salah. Dan yang terakhir, bagaimana sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia itu bersifat semesta dengan ciri-ciri kerakyatan, yaitu berorientasi pada pertahanan dan keamanan negara yang diabadikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang terakhir, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar ke seluruh wilayah negara Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Oke, tadi kita sudah mempelajari KD2 tentang wilayah Indonesia, kemudian warga negara, penduduk. Nah, yang terakhir adalah latihan soal. Uji kompetensi, ada 5 soal di situ, silahkan dikerjakan, jangan lupa diupload di portal atau dikirim email. Yang pertama, jelaskan hak opsi dengan sel aktif dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. 2. Uraikan hak dasar warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, bagaimana kewajiban warga negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Yang keempat, berikan penjelasan bagaimana upaya dalam mewujudkan jaminan persamaan hidup di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, sebutkan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita bahas kali kedua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, membahas materi yang lain.
ku tutup. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum